Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alundra Laguna Saputra. NIM saya 2007 1139 36. Saya dari Prodi S1 Teknik Kimia, mahasiswa Universitas Riau. Saya dari kelas Teknik Kimia B, S1 Teknik Kimia B. Maksud dan tujuan saya hari ini adalah untuk menjelaskan tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu kimia dasar Ibu Esti Oktianasari mengenai pemecahan masalah di lingkungan sekitar menggunakan metode ilmiah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah solusi dari tugas yang saya kerjakan, yakni iya, penjernihan air sumur yang kotor oleh Alundra Laguna Saputra, NIM 2007 113936, Teknik Kimia B Universitas Riau. Nah, di sini ini merupakan masalah saya. Masalah ini saya ambil dari lingkungan sekitar rumah. Jadi di sumur saya sendiri airnya sangat-sangat kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, permasalahan ini akan saya selesaikan menggunakan metode ilmiah. Sebelumnya kita tahu bahwa metode ilmiah itu terbagi dalam beberapa langkah, yakni ada perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa masalah saya itu adalah rumah saya memiliki air yang kotor. Nah, perumusan masalah di sini bisa apa tidak? Apakah saya bisa menjernihkan dan melayakkan air rumah saya ini untuk dikonsumsi apa tidak? Lalu penyusunan kerangka berpikir atau observasi. Ini sebelumnya, ini air yang dari sumur saya lihat sangat kotor. Ini observasi. Saya mendata ciri-ciri air layak konsumsi dan setelah saya bandingkan dengan air sumur rumah saya. Kita lihat di sini ciri-ciri air layak konsumsi itu ada pertama, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, memiliki rasa tawar, tidak meninggalkan noda, bebas zat kimiawi arsenik, dan bebas endapan. Nah, setelah saya teliti dari air sumur saya, dapat kita lihat dari foto sebelumnya ini, ya keruh, berwarna, dan untungnya tidak berbau, rasanya sangat asam, habis itu meninggalkan noda dan sangat banyak endapannya. Nah, hipotesis saya adalah saya terpikir dua zat kimia yang bisa berguna untuk membantu saya dalam mencari solusi penjernihan ini. Yang pertama, saya punya tawas atau alum. Bisa kita baca di sini, tawas atau alum adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal dan bersifat isomorf. Kristal tawas ini cukup mudah larut dalam air dan kelarutannya berbeda-beda tergantung pada jenis logam dan suhu. Ini di sini kita juga punya rumus formulanya, ada Al2SO4 3 kali. Alum kalium juga sering dikenal dengan alum, mempunyai rumus formula yaitu K2SO4 dikali Al2SO4 3 kali dikali 24H2O. Nah, di sini lihat penggunaan yang paling atas, penjernihan air. Tawas telah dikenal sebagai flokulator yang berfungsi untuk mengumpulkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Tawas sering dinilai sebagai penjernih air. Kekeruhan air dapat dihilangkan melalui penambahan sejenis bahan kimia yang disebut koagulan. Nah, jadi di sini si tawasnya adalah koagulannya. Nah, lalu yang kedua, saya punya mana nih? Yang kedua kita punya ini, ya, kapur. Kapur adalah material yang berasal dari batuan sedimen berwarna putih dan halus yang terutama tersusun dari mineral kalsium. Tiga senyawa utama yang mewujudkan kapur adalah kalium karbonat dalam kurung mendominasi gamping dan tapur kambang, kalsium oksida penyusun utama kapur tohor, dan kalsium hidroksida yang mendominasi kapur mati.
Nah, di sini pemanfaatannya di bidang pertanian adalah pemberian kapur atau pengapuran adalah salah satu tindakan perbaikan atau ameliorasi tanah agar pH tanah meningkat. Nah, tanah yang terlalu masam atau pH-nya rendah tidak dapat menyediakan beberapa hara mineral yang penting bagi tanaman seperti fosfor dan kalsium. Dan sebaliknya, dia ini meningkatkan kelarutan beberapa mineral yang dapat meracuni tanaman. Pemberian kapur atau liming, baik kapur kalsium maupun yang mengandung magnesium, dapat memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan hasil. Jadi, di sini peran kapur bisa kita tarik kesimpulan adalah penyeimbang pH atau penetral pH dan pengikat zat-zat toksik. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis. Nah, di sini saya telah menyiapkan 2 wadah berisi air sumur saya yang akan kita mulai eksperimennya menggunakan tawas dan kapur. Nanti kita akan hitung waktunya berapa lama sehingga kotoran-kotorannya itu mengendap. Baik, ini kita play. Nah, tawas dimasukkan ke botol pertama, hanya tawas saja. Nah, untuk yang botol kedua, tawas dan kapur. Kita ulangi lagi ya. Kapur itu tadi berfungsi untuk menetralkan pH dan jawabannya akan setelah ini. Nah, ini kita guncang-guncang, kita kocok. Setelah beberapa eksperimen yang saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan sih kalau misalkan semakin kuat kita mengocoknya, itu makin cepat juga dia mengendap. Mari kita lihat, kita hitung waktunya. 8, 9, 10. Kita bisa lihat yang botol kedua yang berisi tawas dan kapur sudah mulai terlihat endapan-endapannya menggumpal. Hanya dalam waktu 20 detikan sudah mulai menunjukkan aktivitas kimianya. Wow. Izinkan saya untuk mempercepat. Lihat, signifikan sekali perubahannya, sedangkan yang ini tidak ada berubah sama sekali. Yang botol pertama tidak ada perubahan sama sekali. Lihat. Lihat transisinya. Hanya kira-kira dalam waktu 3 detik, botol yang diisi menggunakan tawas dan kapur sudah berhasil mengendapkan segala kotoran dari air sumur. Nih, saya cepetin tuh, nggak ada perubahan sama sekali sih memang, karena sudah selesai. Mari kita lihat dari dekat, kita lihat tuh semuanya sudah mengendap di bawah. Sedangkan yang botol yang diisi hanya tawas, sepertinya belum itu deh. Sepertinya belum menunjukkan kerjanya. Lihat ini. Ini foto yang saya ambil pada tanggal 26 Oktober 2020. Ini sama seperti foto yang di awal yang telah kita lihat tadi. Ini adalah air langsung dari sumur saya. Nah, terus yang ini, yang gambar kedua ini, air yang sudah dikasih alum dan kapur tadi dimasukkan ke bak yang lebih besar, dan lihat ini, endapannya semua sudah di bawah dan nanti tinggal saring. Nah, ini gambar terakhirnya, itu bak mandi kami, lihat jernih kan? Ini foto H+1 tanggal 27 Oktober 2020. Botol yang sebelah kiri ini yang hanya diisi oleh tawas, dan yang sebelah kanan ini yang diisi oleh
kapur, dan tawas. Bisa kita lihat memang si botol pertama yang hanya diisi oleh tawas sudah mulai mengendap ya di sini. Dan si botol kedua yang diisi oleh kapur dan tawas malah jauh lebih bersih kan. Begitu juga dengan H+2. Sama. Cuman yang di H+1 ini masih belum mengendap semuanya nih. Soalnya masih kotor yang botol 1. Sedangkan yang di H+2, kedua botol memang tampak sudah bersih. Nah, menarikkan kesimpulannya adalah pertama, tawas benar-benar merupakan penjernih air. Namun, itu tergantung sama air sumurnya juga. Air sumur saya ini pH-nya itu rendah, jadi kalau hanya tawas tidak optimal. Bisa kita lihat tadi seperti tadi kayak butuh 2 hari biar betul-betul bersih. Ya kan nggak mungkin kami nunggu 2 hari baru dikonsumsi kan. Nah, menarikkan kesimpulan yang kedua, kapur mengoptimalkan kerja tawas sebagai penjernih air. Ya, betul. Kapur berfungsi untuk menetralkan pH air. Dengan naiknya pH atau netralnya pH, peran tawas dalam mengkoagulasi partikel dalam air lebih optimal. Nah, yang ketiga, kedua bahan bekerja dengan sangat baik jika dipadukan. Ya, betul. Hanya ini saja hasil tugas saya. Sekian tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.